Bisa untuk membahas dampak cuaca panas terhadap kesehatan kulit telah bergabung bersama kami melalui Zoom Kardiana Purnama Dewi, dokter spesialis kulit dan kelamin, dan juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Halo, selamat pagi Dokter Kardiana. Bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi, kabar saya baik sekali. Iya, walaupun di luar sedang panas, tetap baik-baik saja ya dok. Benar. Iya. Ini ngomong-ngomong soal panas, biasanya sangat dikhawatirkan oleh kaum hawa nih kebanyakan untuk beraktivitas di luar begitu. Lalu apakah sebenarnya dampak paling buruk yang berkaitan dengan kulit terkait dengan paparan sinar matahari yang cukup tinggi begitu dok? Oke, yang pertama ingin saya jelaskan dulu adalah kulit itu merupakan bagian paling luas dan paling luar di tubuh kita. Jadi dampaknya itu sangat penting. Kulit memiliki efek fungsi untuk penguapan, sehingga ketika panas di luar sangat terik, maka penguapan itu meningkat. Jadi dengan water loss meningkat, resiko dehidrasi akan lebih meningkat juga. Nah, resiko dehidrasi itu bukan cuma ke kulit loh, bisa ke organ dalam separah-parahnya kalau sampai ada gelombang heat wave. Tapi dalam hal ini kita cuaca terik akan membuat dehidrasi ini menyebabkan kulit jadi lebih kering, lebih mudah inflamasi, lebih mudah iritasi gitu ya. Dan bisa terjadi sunburn juga kalau sampai terkena terik panas matahari terus-menerus. Jadi mungkin asupan juga perlu begitu untuk diperhatikan. Tadi mungkin berkaitan dengan asupan air yang cukup atau seperti apa? Adakah makanan-makanan yang khusus juga yang bisa mungkin menjamin agar kulit kita tidak kering saat suhu panas? Pastinya hidrasi dan healthy lifestyle penting ya. Jadi kita harus nomor satu memastikan bahwa konsumsi air itu cukup, minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Dan tergantung aktivitas. Kalau aktivitas lebih berat boleh lebih nggak apa-apa. Yang kedua tentu pola hidup sehat. Jadi selain yang biasa kita ada exercise sedikit gitu ya, terus kemudian ada pola hidup tidur yang cukup, tapi makanan yang mengandung banyak sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian serat-serat itu pasti akan lebih baik. Iya, jadi artinya konsumsi daripada asupan juga ini sangat diperhatikan begitu ketika suhu panas begitu. Tapi dampaknya apabila memang kita tidak atau tadi memberikan asupan yang pas begitu, apakah ada dampak-dampak serius begitu? Penyakit apa saja yang mungkin bisa ditimbulkan ketika kulit kita langsung terpapar sinar matahari yang tinggi? Sebenarnya ketika teriknya terus-menerus, itu tergantung intensitasnya. Apabila teriknya sangat kuat dan intensitasnya lama, maka tentu bisa menyebabkan resiko sunburn, gitu ya. Tapi kalau dalam waktu singkat, biasanya karena sangat panas tadi dan resiko dehidrasi meningkat, maka teman-teman yang punya keluhan jerawat, tuh jerawatnya bisa makin parah. Teman-teman yang punya keluhan eksimnya makin keluar, makin kambuh. Teman-teman yang sering gatal, itu jelas apalagi yang pekerjaannya membuat banyak berkeringat, sehari-hari banyak aktivitas outdoor, maka akan resiko untuk muncul biang keringat pasti lebih besar. Oke, ini terkait dengan mungkin laki-laki juga sering olahraga juga dok. Ketika kepanasan kayak gitu, kurang minum. Ada nggak sih dampak untuk pada kulit juga? Untuk laki-laki ya? Makin dehidrasi. Karena sebenarnya kulit itu kan bagian paling luar dari tubuh kita. Pelindung utama, ibarat rumah atapnya. Ya, jadi kalau atapnya itu nggak terlindung dan kekeringan, tentu impactnya luas. Jadi bisa sampai ke organ dalam. Hidrasi yang baik itu penting sekali bikin kulit kita penguapannya itu bisa tercover, terbantu. Karena 65% dari berat badan kita adalah air loh. Ya, jadi bayangkan tuh banyak banget airnya ya. Jadi kita harus memastikan bahwa hidrasi di tubuh kita cukup. Baik, tadi salah satunya hidrasi yang paling penting begitu, tapi dampak yang lain itu adalah penyakit kulit yang mungkin kita sudah alami tapi bertambah parah. Lalu bagaimana pencegahannya mungkin untuk kita yang memang sudah memiliki penyakit kulit yang bisa diperparah dengan tadi terik matahari? Kalau memang sudah ada penyakit kulit, misalnya contoh jerawat gitu ya, ya pastikan sehari-hari kita, apalagi kita dalam masa masih pandemi menggunakan masker, pastikan maskernya bersih. Kalau ada keringat, maka kita harus lap, bukan di wipe off begini, tapi kita lebih ke arah bloating. Jadi kita tekan-tekan supaya terserap minyak. Karena dengan makin panas, satu, produksi keringat pasti bertambah. Kedua, produksi minyaknya juga bertambah dan sel kulit mati semakin menumpuk. Kalau bertiga di combo, maka jerawat akan keluar, menutup pori-pori, komedo-komedo muncul, dan kalau berkepanjangan berhari-hari tentu bisa memicu keluar jerawat. Terus demikian juga di bagian tubuh lain, folikel-folikel rambut yang ada di badan, di punggung, itu bisa meradang, namanya folikulitis. Mirip kayak jerawat tapi beda bakterinya. Nah, jadi hal-hal ini kalau kita mau memastikan bahwa kita mencegah hal tersebut terjadi, pastiin kita selain yang tadi ya, hidrasi dan pencegahan, kita sehari-hari juga pakai yang
friendly terhadap panas. Jadi bajunya itu yang bahannya adem gitu ya. Terus kemudian yang cotton gitu misalnya gitu. Terus kemudian kalaupun yang perempuan mau menggunakan misalnya pakai make-upnya harus yang ringan. Ringan, jangan yang terlalu pekat, ringan ya. Terus kemudian yang bahan dasarnya mungkin air, apalagi kalau banyak aktivitas outdoor. Terus kemudian jangan lupa pastikan menggunakan sunscreen. Apalagi kalau memang aktivitasnya benar-benar padat, boleh menggunakan sunblock. Terutama buat teman-teman yang tinggalnya di area sekitar pantai. Karena sinar matahari yang kuat ketemu air, wah dipantulkan, apalagi pantai gitu ya, areanya air keluar semua. Maka double kita. Makanya kenapa kalau kita merasa, aduh kalau ke pantai panasnya nyelekit, itu bukan cuma perasaan, tapi memang benar, karena benar-benar jadi double gitu ya. Apa yang sudah terkena dipantulkan kembali. Gitu. Tapi kenapa ya dok ya, kalau seandainya berlibur kayak gitu ya, kalau seandainya mungkin di ibu kota, matahari berbeda dengan kalau di pantai, kayaknya saya lebih cocok di pantai gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau nomor satu di ibu kota kita banyak gedung-gedung tinggi ya Kak. Jadi dengan gedung tinggi itu otomatis mataharinya banyak keblok sedikit nih, tidak full terkena ke kita. Tertutup, terhalang gedung tinggi, jadi sunshine-nya tuh nggak terlalu direct gitu ya, menyorot. Tapi yang pasti yang kedua, kalau di pantai, apalagi yang benar-benar full lautan, maka yang tadi saya sudah sampaikan, selain sinar matahari menyorot ke kita secara langsung, tapi sinar matahari yang ke permukaan air akan dipantulkan. Jadi double kita kena efek panasnya. Waduh. Jadi makanya lebih nyelekit, wah hati-hati. Oh gitu. Nah tadi juga bisa disebutkan kan harus menggunakan krim-krim khusus seperti sunscreen, kemudian sunblock. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dok, sunscreen dan juga sunblock bedanya apa? Dan juga di pasaran kan berjualan ada beberapa kayak SPF-nya 19 hingga 50 itu yang paling baik itu yang seperti apa sebenarnya? Banyak ya bingung. Jadi teman-teman karena kita tinggalnya daerah Katulistiwa, maka pastikan sunscreen dan sunblock itu bukan barang mewah. Harus kita anggap sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Ya, jadi nomor satu, sunscreen dan sunblock perbedaannya adalah kalau sunblock dia akan melawan, dokter punya ini nih manekin kulit nih, kasih contoh. Jadi kalau sunblock, jadi anggap ini permukaan kulit kita. Nah gitu ya. Jadi kalau sunblock sesuai dengan namanya, ketika sinar matahari masuk, maka dia akan memblok gitu ya. Jadi otomatis efeknya kita anggap perlindungan lebih maksimal. Masuk. Ketika kita sudah lapisinnya sunblock, dia akan memantul. Tapi kalau sunscreen, sebagian akan dipantulkan, sebagian akan diserap. Nah tentu si sunblock, satu dia akan teksturnya lebih tebal dan lebih karena lebih kental, lebih thick, tapi proteksinya lebih maksimal. Sehingga teman-teman yang lagi liburan atau tinggal daerah sekitar pantai setiap hari baiknya menggunakan sunblock. Tapi kalau untuk teman-teman yang untuk sehari-hari, aduh pagi-pagi udah naik basah ini dingin adem, terus gitu sampai kantor nggak kena matahari cuma sore doang, boleh menggunakan sunscreen. Nah yang patut diingat adalah kalau kita menggunakan sunblock atau sunscreen biasanya kan aturannya 2 ruas gini ya. Jadi cari yang bahannya enak, terus bisa meresap, jangan tebal banget dokter jadi putih. Makanya mulai pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan buru-buru sambil di depan kipas angin. Jadi enak gitu. Jadi biar meresap begitu ya. Tapi untuk SPF-nya sendiri tidak masalah berapa saja atau yang paling bagus tuh yang paling tinggi atau bagaimana dok? Lebih 30 ya, 30 sampai 50. Kalau banyak di dalam ruangan mungkin 30 saja cukup. Kalau di luar ya tentu minimal biasanya sampai 50 karena negara kita panasnya cukup lumayan. Tapi tolong juga jangan diandalkan yang suka jadi satu doang. Di dalam bedak aku ada titik-titik gitu. Ya itu kan agak jarang-jarang sehingga coverage-nya tentu tidak maksimal. Jadi dalam keadaan kita berada di aktivitas outdoor, nanti malah proteksinya kurang. Artinya harus double begitu, walaupun mungkin pelembabnya sudah ada SPF, kemudian tetap harus dikasih sunscreen begitu ya? Betul, lebih baik begitu. Oke, terakhir mungkin dokter ini pemakaiannya seperti apa, berapa durasinya yang harus ditambah lagi sunscreen-nya atau seperti apa? Kadang kan kita cuma pakai sekali sampai nanti gitu malam gitu nggak ganti lagi, nah gimana itu? Kalau buat teman-teman yang di office, kalau pagi-pagi nih datang kita pergi sampai office, terus adem dingin, kita nggak keringetan. Ini mohon maaf kalau menurut Dok Dewi ya tidak usah di-reapply, itu tidak apa-apa. Karena kita apalagi perempuan udah berbedak pasti repot. Ketika kita berkeringat dan kita terkena panas intens, maka kita perlu reapply. Kita lagi jalan-jalan ke pantai, tadi ya kita lagi pergi outdoor aktivitas tinggi, terus keringetan, maka si efek proteksi dari sunblock atau sunscreen tersebut dalam 2-3 jam sudah hilang biasanya. Artinya kena air atau keringetan harus diganti ya. Baiknya begitu. Jadi habis wudhu juga di-apply lagi dikit tipis-tipis gitu. Baik, terima kasih Dr. Kardiana atas informasinya, ini bermanfaat untuk kaum laki-laki dan perempuan juga ya sebenarnya. Laki-laki juga butuh ya. Pastinya. Baik, terima kasih.
kasih kembali. Salam Ya, sehat salam dokter. sehat, dokter. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu.